Bagi teman-teman yang saat ini mungkin selalu bertanya ya, Mas Didik, sebenarnya apa sih itu SEO dan sebenarnya kok banyak sekali sih perbedaan-perbedaan pendapat masalah SEO. Kita akan coba bahas di video ini teman-teman sekalian. Coba teman-teman tonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa langsung tahu sebenarnya apa itu SEO, baik itu untuk media sosial atau juga untuk website. Tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya tentang masalah apa itu sebenarnya SEO, ya kita akan bedah mulai dari arti dulu ya teman-temannya. SEO itu adalah sebuah kepanjangan ya. S itu adalah search gitu kan. E itu adalah engine gitu. O itu adalah optimization ya. Jadi kalau diartikan adalah optimasi mesin pencari berdasarkan arti gitu. Nah, mesin pencari ini ya mungkin teman-teman taunya Google gitu kan, ya SEO Google. Padahal sebenarnya mesin pencari itu ada banyak teman-teman. Ada Google gitu ya, google.com ya, kita semua udah tahu gitu. Ada bing.com, ada yandex.com. Ya, yandex.com itu salah satu mesin pencari yang sudah dipakai oleh berbagai negara. Contoh Uzbekistan, Rusia, kemudian Ukraine itu sudah menggunakan yandex.com. Bahkan teman-teman kalau youtube.com ya itu juga bagian dari search engine gitu. Atau teman-teman misalnya masuk di kategori marketplace, Shopee, Tokopedia ya, kemudian Lazada, ya itu ada mesin pencarinya. Makanya Danny Sullivan itu seorang pakar SEO dunia, ketika ditanya apa itu SEO, beliau bilang ya segala mesin pencari gratis yang bisa dioptimasi itu adalah bagian dari SEO. Nah, kalau Mas Didik sendiri apa makna SEO? Kalau saya sendiri pribadi ya bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita, ya call to action kita gitu kan, itu muncul di mesin pencari gitu. Itulah SEO. Ya, kalau bisa di posisi terbaik. Posisi terbaik itu ya 3 besar gitu. Jadi ketika orang mencari muncul nama kita, itu SEO teman-teman. Ya, itulah yang disebut dengan SEO. Cuman ya kalau kita misalnya berbicara tentang masalah perbedaan-perbedaan pendapat, ya sebenarnya Danny Sullivan juga banyak berbeda pendapat dengan Neil Patel ya. Neil Patel tuh punya pendapat sendiri tentang SEO. Neil Patel tuh pernah menggemparkan sebuah pernyataan yang beliau mengatakan bahwasannya SEO itu seperti daya racik gitu kan. Jadi kalau ada orang yang istilahnya menggunakan dengan teknik yang sama dengan orang yang berbeda, bisa jadi hasilnya berbeda. Itulah SEO. Banyak keunikan-keunikan di dalam SEO. Nah, kita akan bedah teman-teman sekalian. Makanya ketika kita sudah tahu SEO itu adalah bagaimana cara mengoptimasi sebuah mesin pencari gitu kan, artinya ya kita harus ngikut nih aturan-aturan yang ada di Google ya. Maka goalsnya apa nih Mas Didik setelah kita muncul di halaman pertama? Ya goalsnya adalah lalu lintas trafficnya baik, permintaannya baik gitu kan, kemudian closingannya juga baik. Makanya kalau saya tuh minimal itu ya 3 ini, lalu lintas trafficnya baik ya, permintaannya baik, kemudian closingannya juga baik. Itu SEO. Makanya kalau teman-teman misalnya merasa menggunakan teknik SEO teman-teman sekalian dan closingannya bagus, saya bilang lanjut aja, nggak usah pikirin apa yang kata orang ini SEO-nya jalur sesat. Enggak ya, ada salah satu murid saya gitu kan, dia pernah diskusi ngopi gitu, omsetnya miliaran gitu. Dia menggunakan teknik SEO yang menurut dia benar gitu, closingannya banyak gitu, kemudian omsetnya bisa miliaran. Terus nggak mungkin dong saya bilang teknik kamu salah. Nggak bisa main-main begitu teman-teman ya. Makanya kita nggak bisa seenaknya mengatakan teknik SEO dia salah, teknik SEO dia sesat. Buktinya peringkat SEO dia banyak, buktinya lalu lintas traffic dia jutaan, kok berani-beraninya ngomong salah gitu loh. Makanya goals dari SEO kalau trafficnya sudah baik bisa sampai jutaan, apa yang harus dipertanyakan lagi? Berarti sudah benar SEO-nya. Makanya ketika saya mentoring ada salah satu website di perusahaan gitu kan, itu trafficnya udah jutaan, ya saya nggak berani mengatakan SEO mereka langsung totalitas salah, sesat. Nggak begitu teman-teman. Mainkan adab dulu dong. Ya, jangan mentang-mentang pernah megang website yang merasa sudah besar, semuanya disalah-salahin. Nggak begitu. Ya, omset mereka bisa 10 miliar, bisa 15 miliar gitu. Traffic jutaan. Lantas kita ngomong sesat, bid'ah. Ya, enggak begitu mainnya. Maka saya sebagai konsultan dan mentoring salah satu perusahaan tersebut, saya katakan, ini sudah benar. Buktinya Google memberikan ya lalu lintas yang baik. Cuman saya memberikan beberapa pendapat saya, ya nanti coba ini diluruskan lagi ya biar supaya khawatir nanti Google memberikan algoritma seperti
spam update, takutnya kita disebut kena spam gitu. Nah maka ada yang mengatakan juga begitu, Mas Didi, kami tuh main SEO ngupload ribuan. Itu gimana menurut Mas Didi? Gini teman-teman sekalian, ada konten yang disebut dengan spam, ada konten banyak tapi tidak juga disebut dengan spam. Maksudnya gimana tuh? Contoh, salah satu website yang saya kelola itu mereka sehari bisa 200 konten, bayangin. Artinya tiap 10 menit mereka upload, tiap 5 menit mereka ngupload gitu, ngupload konten. Apakah itu disebut dengan spam? Spam itu kalau kita posting di detik yang sama, di waktu yang sama, langsung ribuan dan nggak ada nilainya, nggak ada value-nya, nggak ada isinya, spam. Itu spam. Dan itu nggak disukai oleh SEO, nggak disukai oleh Google, bener. Tapi nggak semua orang kita salah-salahin, nggak boleh dong. Makanya saya ya kurang suka juga dengan teman-teman pemain-pemain SEO, gampang sekali menyalah-nyalakan. Maka harus dicek lagi gitu kan. Makanya segala mesin pencari yang bisa dioptimasi adalah bagian dari SEO. Danny Sullivan yang mengatakan begitu. Goalsnya apa? Tergantung kita nih. Kalau saya goalsnya adalah trafficnya bagus, kemudian closingannya bagus, udah. Baru nanti tinggal kita tata lagi yang lain gitu. Makanya ya akhirnya saya bilang ini harus dirapikan lagi gitu kan. Kalau dia banyak bikin konten, banyak 200 konten sehari, 300 konten sehari misalnya, apakah itu spam? Kalau dia nguploadnya nggak di detik yang sama, nggak langsung banyak jebrek gitu, nggak. Tapi mereka ngupload tiap 5 menit sekali, tapi ada isinya, ada value-nya, tidak sembarangan bikin konten, tidak duplikat konten, sesuai dengan kaidah SEO, tulisannya bagus dan berkualitas, itu bukan spam. Jangan dikit-dikit Mas spam, ajaran Mas Didik nih, nggak ada spam, nggak ada begitu teman-teman, hati-hati dong, apalagi bulan puasa begitu kan. Nah makanya ya kalau emang teman-teman merasa itu adalah teknik teman-teman sekalian, dan omsetnya bagus, profitnya bagus, kemudian lalu lintasnya bagus, websitenya authority-nya bagus, lanjutkan aja. Gak usah dengar pendapat saya, nggak ada masalah. Ya, kalau trafficnya semua bagus, omsetnya bagus, profitnya bagus, bisa membiayai ratusan karyawan karena teknik SEO teman-teman sekalian, dan merasa besar dan merasa benar, boleh, silakan. Kita nggak ada masalah SEO benar salah. Terbukti atau tidak terbukti itu. Makanya kadang kalau kita terlalu sering megang website gede, ketika ngomongin website kecil, kita gampang menyalah-nyalain, ya nggak dibanding-bandingkan dong. Contoh misalnya, website itu nggak perlu backlink. Lah, dia megang website gede yang backlingnya puluhan juta. UMKM, websitenya, teman-teman yang jualan, websitenya ya nggak butuh backlink, nggak bisa naik-naik dong. Authority-nya nol terus. Sama kayak orang YouTuber, followernya udah 20 juta, 30 juta ngomong, kita nggak perlu collapse, kita nggak perlu endorse. Nah teman-teman yang followernya cuma 0 sangat perlu endorse. Endorse itu kan backlink, sama. Itulah ya teman-teman sekalian tentang masalah SEO. Ya teman-teman, adalah search engine optimasi. Bagaimana kita mengoptimasi mesin pencari dan benar berada di posisi pertama, terbukti. Lanjutkan teman-teman. Gak usah dengerin orang-orang yang mengatakan itu salah, teknik kamu salah. Enggak. Kalau emang terbukti menurut teman-teman sekalian benar, dan teman-teman punya mentor, punya dasar, silakan lanjutkan. Tapi kalau saya ditanya tentang pendapat saya bilang hati-hati. Kadang kita khawatir nanti teman-teman kena algoritma, karena banyak beberapa ya kasus-kasus yang saya temuin, dia sedang naik trafficnya atau jatuh karena terlalu menganggap sepele dengan algoritma dari Google gitu ya. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.